Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu pada Minggu Estomihi, Minggu tanggal 14 Februari 2021 dengan topik Hamba Tuhan yang setia. Panggilan beribadah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Estomihi. Berkat dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita hari lepas hari. Terlebih di masa sulit pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi hingga saat ini. Terpujilah Tuhan atas segala pemberian dan perbuatannya yang tak bertara. Marilah kita satukan hati, jiwa dan pikiran kita untuk bersekutu memuji Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tertulis dalam Yesekiel 55 ayat 6, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu ini
ialah titah yang kedua bersama dengan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dengan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan pernah gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil padamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu,
akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elisa ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, di Minggu Estomihi, terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di salah satu kota di Meksiko ada seorang buruh bangunan bernama Madaleno. Ia adalah seorang yang pendiam, dia tidak banyak bicara, tetapi dia dapat diandalkan, dan dia adalah seorang pekerja keras. Dari Senin sampai hari Kamis, dia memakai waktunya untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Tetapi hari Jumat sampai hari Minggu, dia memakai waktunya untuk memberitakan firman. Jumat sampai Minggu dia pergi ke pegunungan yang ada di sekitarnya untuk menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada seluruh penduduk di wilayah itu. Bapak, Ibu, beberapa kali nyawanya terancam. Dia pernah tidur beratapkan langit, dan dalam perjalanan juga dia pernah mengalami kecelakaan hingga dia hampir mati. Dan dia juga pernah diusir dari beberapa tempat yang dia kunjungi. Tetapi sekalipun demikian, Madaleno yakin dan percaya kepada Allah yang telah memanggil untuk melayani, untuk memberitakan firman, akan memberikan juga kekuatan kepada dia menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, sehingga dia boleh melayani dengan senang hati, melayani dengan sungguh-sungguh, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah tawar hati, apalagi sampai menyesal atau menyerah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal yang demikian juga yang dirasakan oleh Rasul Paulus dalam hal memberitakan firman Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, banyak rintangan, banyak pergumulan yang harus dia hadapi. Tetapi hal itu tidak pernah menyurutkan hati Rasul Paulus untuk melayani Tuhan. Dia terus bekerja dan bekerja terus untuk memberitakan Injil. Kesulitan-kesulitan yang dihadapinya tidak membuat dia menjadi mundur, tidak membuat dia menjadi menyerah. Di ayat 1 jelas dia katakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati.
Dalam bahasa Batak, kata tawar hati diterjemahkan dang marnaloja ham. Ungkapan yang demikian keluar dari mulut Rasul Paulus karena Paulus menyadari bahwa pekerjaan yang sedang dia lakukan adalah pekerjaan Tuhan, atas panggilan Tuhan dan atas izin Tuhan, sehingga tidak ada hal yang boleh menghambatnya untuk melakukan pekerjaan itu karena Tuhan beserta dengan dia. Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi pohon, semakin lebat buahnya, maka semakin kencang angin yang menerpanya. Kenyataan yang seperti inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di Korintus ketika dia memberitakan kabar sukacita, menyebarkan Injil. Paulus sudah sungguh-sungguh bekerja keras melakukan pekabaran Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia malah dituduh berlaku licik dan malah dituduh memalsukan firman Tuhan. Itu sebabnya di ayat 2 dia tegaskan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Silahkan nilai apa yang sudah kami lakukan. Pertimbangkan kebenarankah yang kami beritakan atau kekeliruan. Di ayat 5 dia berkata, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, secara pikiran manusiawi, sebenarnya hal-hal yang wajar bagi Paulus untuk mundur dari tugas itu, untuk mundur dari pelayanan itu, mengingat banyaknya rintangan, persoalan, kesulitan-kesulitan yang harus dia hadapi. Tetapi lihat, Paulus tidak mau menyerah begitu saja. Hambatan-hambatan itu tidak membuat dia down, tidak membuat dia patah semangat. Justru itu membuat dia semakin giat, semakin semangat memberitakan firman. Karena Paulus meyakini bahwa pelayanan yang dia lakukan itu adalah anugerah Allah. Dan Paulus sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk menonjolkan dirinya. Tidak. Dia tidak mau cari muka. Dia tidak mau cari perhatian. Tetapi dia hanya mau menonjolkan berita kebenaran, yakni tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat manusia. Titik. Prinsip Paulus sama seperti Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu prinsip Paulus. Sekali lagi, Paulus hanya ingin memberitakan Yesus sebagai Tuhan tanpa ada maksud-maksud lain. Lantas sekarang Bapak Ibu, apa hal yang boleh kita pelajari atau apa hal yang boleh kita kutip dari cerita yang disampaikan oleh teks khotbah ini? Pertama, dari teks ini, melalui pengalaman Paulus ini kita boleh belajar untuk tidak mudah menyerah. Tidak mudah tawar hati, tidak mudah berputus asa. Sebagaimana tadi Paulus punya banyak tantangan, punya banyak problem, punya banyak pergumulan, tetapi dia tidak menyerah karena dia tahu dan dia yakin bahwa Allah beserta dengan dia. Demikian juga dengan kita. Kita juga harus menyadari hal itu. Nang pegorang hamaolon, nang pegorang parukilon, nang pegorang akah hasusaan na ikon adopada di tonga-tonga ni parngulota, alai ikon ingot dohita, rabdo debata dohot kita. Madongani jalam margogui hok kita, mamolus saluhut hamaolone. Romwalu ayat 20 walu. Alai taboto do saluhut nado manupak tunadenggan diakana marholong ni rohani debata akka najinouna sian tahinahya. Oleh sebab itu sekali lagi jangan mudah menyerah.
Yang kedua, sebagaimana seruan topik minggu kita hari ini, hamba Tuhan yang setia. Maka pada hari ini kita diingatkan, tunjukkanlah dirimu bahwa engkau adalah betul-betul hamba Tuhan yang setia. Bapak Ibu, hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, guru huria, bibel pro, diakones atau sintua. Tetapi hamba Tuhan itu adalah setiap orang yang sudah dibaptis, setiap orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karenanya tugas atau pekerjaan memberitakan firman adalah tugas kita bersama-sama. Tugas semua orang yang percaya. Mari memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui cara berpikir, cara bertindak, cara bertutur kata harus sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Sekali lagi, hari ini kita diajak untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sai burju maho rasi rasa mati, dungi lehonok kumatuho tuppal panguluan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu di minggu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami memperoleh kekuatan supaya kami tidak mudah menyerah atas segala persoalan, pergumulan, kesulitan, atau apapun yang kami hadapi di tengah-tengah hidup kami. Sebab kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Dan Engkau juga mengajar kami untuk menjadi hamba yang setia. Biarlah Roh Kudus yang menguatkan kami, supaya kami dimampukan menghidupi firman-Mu, sehingga hal apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari seturut dengan kehendak firman-Mu. Ya Allah Tuhan kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Walaupun kami banyak menghadapi persoalan ataupun pergumulan, terlebih kesulitan di tengah pandemi ini, tapi kami tidak henti-hentinya memohon penyertaan Tuhan. Jagai, lindungi, dan sertai kami Tuhan, supaya kami dalam keadaan sehat, jauh dari penyebaran virus COVID-19. Ya Allah Tuhan kami, hidup atau mati kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Singon danggolu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.